Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan sehingga di pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan di kesempatan ini kita lanjutkan lagi masih berkenaan dengan tanah ataupun area-area yang menjadi domainnya publik atau menjadi milik publik, milik umum, dan di situ peran pemerintah sebagai pihak regulator, pihak yang mengatur dan terkait dengan penggunaan atau status pemakaian dari aset-aset tersebut. Di sini disebutkan hal yajuzu liman uqti'a an yatanazala an iqta'ihi bi'iwadin. Al-jawabu fi hadha khilafun faminal ulama man qala la yajuzu lihtimali alla yahsul lisani li'anna sani idza lam yuhyi qila lahu irfa' yadak wa qala ba'du ahli ilmi bal yajuzu zalik li'anna hadha alladhi uqti'a tanazal an haqqihi bi'iwadin wal aslu fil uqudi al-hillu wal ibahah. Jadi kalau misalkan orang yang sudah diberikan tadi tempat untuk memakai satu aset ataupun satu area, dan nanti kita bisa lihat juga di pembahasan berikutnya itu termasuk tempat-tempat yang disediakan untuk jualan. Jadi pasar, biasanya di pasar itu kan ada lapak ya, ada lapak-lapak dan mereka sebenarnya tidak memiliki lapak itu. Dan kalau memang itu adalah tanah miliknya pemerintah atau tanah milik umum, bukan perorangan, bukan swasta, bukan pribadi, maka nanti ketika kita pakai kan di situ biasanya kita menempati karena siapa yang lebih dahulu, atau nanti ada beberapa regulasi yang mengatur terkait penggunaan area pasar, siapa saja yang bisa jualan di situ, lalu nanti seperti apa aturannya, terutama misalnya yang dia berulang ya, seperti pasar yang sifatnya pekanan atau mungkin musiman, itu nanti akan ada pembahasan juga. Termasuk nanti akan kita bahas kalau berkaitan dengan tempat umum seperti sungai atau aliran air. Nah, jadi misalkan siapa yang berhak memakai air itu, karena air ini milik umum, terutama sungai. Nanti ketika pihak di bagian hulu mau belokkan ke arah rumahnya atau mau dia pakai untuk kepentingan pribadinya, seperti apa aturannya sehingga itu tidak menzolimi orang-orang yang di bagian hilir. Nanti kalau misalkan dihabiskan belok semua ke dia, nggak nyampe ke hilir, itu akan memudaratkan. Nanti akan ada ketentuan ataupun pembahasan khusus mengenai itu. Dan di sini terkait dengan orang yang tidak mau lanjut atau tidak mau ambil haknya, kemudian dia minta ganti uang, apakah boleh? Ada khilaf. Sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian lagi boleh. Nah, sekarang kita masuk ke kaitannya dengan iqta'ul julus fit turuq al-wasi'ah malam yadhurra bin nas. Ada jalan, berarti kan jalan ini kalau ditanya milik siapa? Tidak milik pribadi, tidak milik perorangan, milik umum. Yang atur siapa? Ya pemerintah. Kalau nanti pemerintah menyiapkan di jalan yang luas ini ada area di mana area itu di partisi, dipotong, dipakai khusus buat apa? Buat duduk. Atau dipotong khusus buat parkir. Yang mana ini akhirnya kan mengurangi luas jalan tersebut. Apakah itu dibolehkan? Kalau misalkan dipakai, kamu nanti pakai ya sebagian tanah dari jalan ini. Untuk apa? Mungkin ada tempat duduknya di situ atau fasum-fasum yang lainnya. Di sini dikatakan walil imam iqta'un julus fi turuqil wasi'a bi syartin alla yadhurra bin nas. Dengan syarat tadi, hal itu kalau dimunculkan tidak memudaratkan orang lain.
Sebaliknya, kalau aktivitas itu memudaratkan berarti tidak boleh. Ini nanti makanya ketika ada pembahasan ya, apa hukumnya berjualan di trotoar? Apa hukumnya berjualan di jalan? Padahal jalan itu bukan milik pribadi, trotoar itu bukan milik pribadi. Kalau kita pakai untuk jualan, sehingga di beberapa daerah akhirnya itu muncul masalah, jalannya jadi sempit, jadi macet, karena pemerintah misalkan tidak turun tangan. Akhirnya yang ambil alih siapa? Ya warga-warga, dan mereka berdasarkan keputusan mereka, udahlah nggak apa-apa kita jualan di sini. Sehingga mungkin bisa sampai 1 kilo atau 2 kilo itu jalan yang harusnya misalnya 2 jalur jadi tinggal 1 jalur, karena yang 1 jalur ketutup dengan gerobak, ketutup dengan lapak, ketutup dengan tenda, udah nggak bisa dilewatin. Kalau di situ mengandung idrar, memudaratkan, dan bukan sekali 2 kali ya. Beda kalau misalkan dalam konteks seperti Sunmore misalnya. Sunmore itu kan beberapa area saja yang dipilih dan biasanya juga terbatas waktunya. Mungkin dari berapa jam 6 pagi sampai zuhur mungkin sudah selesai. Karena siang sudah panas, orang nggak lagi ke pasar dan dikasih batas waktu. Itu secara mudarat dia bisa diperkecil ataupun karena dia tidak terus-terusan. Makanya di sini hati-hati dengan aktivitas-aktivitas kita yang menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi dan ternyata itu menimbulkan mudarat kepada orang lain. Li'anna al-maslahah al-'ammah muqaddama 'ala al-maslahah al-khassah. Karena kita punya kaidah kepentingan orang banyak itu harus didahulukan. Kepentingan umum itu perlu didahulukan dibanding kepentingan perorangan atau pribadi. Makanya tadi ketika misalkan pemerintah membuat ada area untuk duduk, area yang dipotong dari jalan untuk kepentingan tadi duduk atau kepentingan misalnya jualan dan sejenisnya, jangan sampai ini akhirnya menimbulkan mudarat, merugikan para pengguna jalan yang secara jumlah lebih banyak, secara manfaat itu lebih besar gitu. Wal nadrib masalan bi suqil khabar fa hadha suq yakunu adatan wasi'an falahu an yaqta'a ahadan makanan yajlisu fihi fayaqulu ya fulan laka ra'sus suq au wasatus suq au tarafus suq au ma asbah dzalik. Termasuk misalkan kalau di Saudi itu ada pasar khusus sayuran ya, ada pasar-pasar atau di tempat kita di pasar, terutama pasar-pasar tradisional ataupun pasar kaget yang mana biasanya memang menggunakan fasilitas umum, bukan di tempat swasta gitu. Nah, kalau misalkan nanti ada yang mau ikut terlibat jualan di situ gimana? Biasa kan ada aturannya juga sebenarnya. Jadi saya punya barang, saya mau ikut jualan di pasar ini, bagaimana? Ya kita punya hak, kita bisa sebenarnya masuk, tinggal nanti kita mau pakai lapak yang sebelah mana. Karena biasanya dalam konteks pasar, walaupun memang itu miliknya umum, tapi sudah ada pemakainya biasanya yang punya lapak di sebelah sini, ya, lapak yang nomor sekian itu sudah ada yang punya biasanya. Tapi kalau memang masih sedikit ya berarti lebih bebas kita untuk memilih untuk bergabung menjadi penjual. Li'anal marja' fi hadhil umur ilal imam, dan sekali lagi berkenaan dengan fasilitas umum, berkenaan dengan aset-aset publik seperti ini, kuncinya ada di pemimpin, kuncinya ada di pemerintah. Tinggal bagaimana pemerintah mengatur itu, siapa yang bertanggung jawab terhadap pasar. Apakah perizinannya ke tingkat desa saja cukup atau sampai di tingkat kecamatan atau nanti di kelurahan cukup? Ini sekali lagi yang ngatur adalah pemerintah. Lakin bisyartin alla yadhurra binnas. Cuman syaratnya tadi, dalam menetapkan regulasi, aturan, pihak pemerintah perlu mempertimbangkan maslahat rakyat, maslahatnya orang banyak. Jangan sampai gara-gara keputusan yang dia buat malah lebih banyak orang yang dimudaratkan, orang yang dirugikan ketimbang yang diuntungkan. Sehingga gak boleh dibalik prinsipnya. Jangan demi kepentingan 1-2 pihak akhirnya kepentingan orang banyak dikorbankan. Justru yang perlu dipegang adalah kepentingan orang banyak.
Jadi kalau misalkan kemaslahatannya lebih besar untuk rakyat, itu yang kita jaga, meskipun mungkin itu kurang disukai atau kurang disenangi oleh sebagian kecil orang. Nah, di sini dikatakan apa bentuk idrornya, apa bentuk mudorotnya. Jadi nanti ini bisa berkembang untuk fasilitas-fasilitas yang lain. Di sini dikatakan la aqta'ahu makanan kabiran wan nasu muzdahimuna fi hadzal makan walau lam yaqta'hu la wasi'a hadzal makan arba'ah aw khamsa fahuna la yajuzu lahu dzalik. Contoh misalkan kalau tidak ditambahin tadi tempat ini, tempat itu, harusnya ini jalan bisa kepake lancar, nggak ada kemacetan, bisa lalu lintas aman. Atau tadi tempat jualan, kalau misalkan nggak ditambahi itu tempat-tempat parkir atau yang lainnya, itu akan lebih besar maslahatnya. Berarti kita menambahin itu berarti menimbulkan mudarat. Itu acuannya. Makanya sebenarnya simpel, kalau pengen tahu apakah kebijakan, apakah keputusan kita itu diterima dengan baik, lalu ya silakan tanya langsung. Kita bisa survei sebenarnya, terjun langsung ke masyarakat seperti apa merespon mereka terhadap misalnya penambahan fitur ini, penambahan ini, yang kita berpikiran bahwa itu bikin maslahat, nyatanya justru sebaliknya. Misal lianna hadza idrarun bin nas wan nasu muhtajun wa idza aqta'a qit'atan kabiratan min hadza suq la hadza li hadzal rajul fa badalan min an yakuna fi hadza suqi 20 rajulan lam yattasi illa li asyara masalan wa hada idrarun. Termasuk tadi biasanya kalau aksesnya ke pemerintah, yang punya wewenang misalnya ngatur public area tadi adalah pemerintah, ini yang menjadi catatan jangan sampai dia berbuat zolim, membuat mudarat. Sehingga misalnya karena kepentingan orang yang nitip atau kepentingan mungkin orang yang dia kenal dekat, sampai dia bela-belain ngeplot misalnya, buatin lapak untuk orang ini lebih gede. Padahal ini harusnya area untuk jalan, padahal ini harusnya area untuk parkir, padahal ini harusnya area untuk kepentingan umum yang kalau dibikin lapak pun gak bisa gede, paling mungkin 1 meter kali berapa, 1 kali 2 atau 2 kali 2, enggak kemudian dibuatkan lapak yang gede. Sehingga ini yang perlu menjadi sorotan dan catatan. Kadzalika law aqta'ahu makanan wa madkhal suq, wa kalau misalkan dia buat juga tuh lapak di mana itu adalah jalan masuk pasar. Jadi kan ada jalan-jalan di pasar, itu ada jalan. Ini enggak boleh ditutup karena memang ini akses jalan, pintu masuknya. Dan akhirnya apa? Yudhaik ala dakhilina fahuna nakul hadza mamnu. Boleh nggak buat lapak di mana lapak itu akhirnya nyusahin? Ada kan beberapa tempat itu dia udah jelas ini jalan pasar, ini jalan nih, di dalam pasar tuh ada jalan, dia letakkan lapaknya di tengah-tengah pasar tuh, di tengah jalan maksudnya. Apa yang terjadi? Susah orang mau lewat, jadinya harusnya bisa lewat 10 orang atau mungkin lewat di situ berselisihan 5 orang, jadi nggak bisa, cuman 2, cuman 1 yang bisa lewat. Berarti di sini la yahillu lahu li'anna al-imam yajibu alaihi an yura'iya al-masalih al-ammah. Karena tugasnya dinas pasar, ya. Kalau di kita kan ada dinas pasar ya. Urusan pasar ya diaturlah pasarnya sebagaimana yang terbaik agar memberikan maslahat yang maksimal untuk kepentingan orang banyak. Wal madar al-khassa tuktafaru min ajlil masalihil ammah. Bagaimana kalau misalkan ada yang protes, kok saya nggak bisa jualan? Padahal saya pengen buka lapak di situ. Ya mohon maaf Pak, ini pasarnya sudah penuh. Kita nggak bisa nambah lagi penjual karena areanya sudah terbatas. Kalau bapak kita masukkan atau ibu kita cemplungkan di situ, akhirnya yang terjadi ibu harus dipaksakan masuk ke tengah jalan. Ini akan memudaratkan pengunjung pasar. Berarti harus dikorbankan, dia suruh ngalah. Itulah kenapa regulasinya perlu diatur. Li'annahu idza ra'a al-masalih al-'amma farubbama yadur akharin lakinnahum afrad. Karena ketika kita fokusnya menjaga kepentingan pasar,
kepentingan orang banyak. Bagaimana supaya pasar itu enak dikunjungi, orang belanja nyaman, sehingga mau beli juga mudah. Nah, tentu perlu diatur. Wa yakunu ahaqqu bijulusiha walakin la yamlikuha li'anna suqa milkun lil amma. Jadi kalau bicara barang ataupun aset publik atau milik umum tadi, iya kita berhak untuk make. Tapi sekali lagi kita di situ tidak berstatus sebagai pemilik. Tapi kita paling berhak untuk apa? Kalau memang sudah duluan kita di situ, ya ini adalah lapak yang berhak untuk saya gunakan. Entah tadi kita bayar sewa misalkan. Li'anna suqa milkun lil amma fa idza aqta'ahu makanan yabi'u fihi. Kalau dia sudah disiapkan lapak ataupun tempat untuk dia bisa jualan, fa innahu la yamlikuhu, itu tidak menjadi milik dia. Tapi lapak itu yakunu ahaqqu bil julusi fihi. Dia tetap bisa berjualan, dia yang lebih berhak ketimbang pedagang lain yang datang belakangan. Wa min ghairi iqta'in ya'ni law jalasa insanun fi makanin minas suq yabi wa yashtari fihi min ghairi iqta'in. Ya, dibandingkan apa? Dibandingkan orang yang tadi tidak punya slot untuk jualan di pasar itu. Liman sabaqa bil julusi ma baqiya kumashuhu fiha wa intala, yakni law taqaddama insanun ila makanin wa wada'a bastatahu fihi famadamat bastatuhu fihi as-suqi fahuwa ahaqqu wa laysa li ahadin an yuzahimahu. Jadi kalau ditanya apa tandanya dia masih berhak di situ, ya tandanya misalkan di situ sudah ada barang-barang dia, atau ada pasar-pasar kan ketika habis pasar kita pindah kan, diangkat semua, dibongkar, barang jualannya nggak ada yang ditinggal di situ. Tapi tahu dari mana kalau itu punya kita? Ya ada nomor registrasi misalkan, nomor pendaftaran bahwa ini lapak nomor 143. Nah, yang terdaftar di situ siapa? Nama kita di 143. Ya sudah. Walaupun memang kita tidak tinggalkan barang-barang, tetap itu selagi terdaftarnya nama kita, ya kita yang berhak. Kalau di sini bentuknya apa? Ya kita tinggalkan barang-barang. Karena sebagian pasar itu ada yang kalau misalkan mau tutup, ya sudah tinggal rolling door-nya ditarik, ditutup, selesai. Berarti di dalam bisa disimpan barang. Tapi ada juga yang dia nggak pakai rolling, nggak ada pintunya, udah lapak terbuka gitu aja. Ini kan nggak mungkin barang-barang kita tinggal. Ada beberapa yang memungkinkan ditinggal, ada yang nggak mungkin. Jadi mau nggak mau ya kalau misalkan kita selesai pasar, dibawa, dibongkar. Kemudian di sini dikatakan lau taqaddama insan, ini tadi sudah. Meskipun lama tetap dia punya hak untuk itu. Wa in tala fiha isyaratu khilaf fa minal ulama man yaqul yu'ta mahlah yaumain aw salasa aw usbu'an summa yuqal irfa yadak. Tapi ada lagi aturan di beberapa pasar, itu ada batas di mana maksimal sekian hari, 2 hari, 3 hari, angkat barang-barang dagangan kamu. Jadi ada perbedaan pendapat juga di situ. Li'annahu idza tala baqa'uhu sara kal malik. Alasannya pendapat yang mengatakan enggak boleh lama-lama karena nanti kamu jadi kayak pemilik dong kalau begitu. Wa hina idzin yata'azzar an yantafi'a bihi ahadun ghairuhu. Nanti jadinya yang lain enggak bisa make kalau kamu terus-terusan yang di situ. Itu ada satu pendapat seperti itu. Wa rubbama yabqal kumash wa huwa la ya'ti fayamna hadzal makan minal intifa' bihi wa huwa la yantafi'u bihi. Atau bisa jadi barangnya ditinggal tapi dia enggak buka lapaknya, dibiarin aja tutup berhari-hari. Akhirnya tempat itu tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain dan dia sendiri pun tidak memanfaatkannya. Wa minhum man qala ma dama ar-rajulu muhtajan ila hadzal makan. Tapi sebagian lagi berpendapat selama kamu membutuhkan barang itu atau lapak itu, berarti kamu berhak meskipun tala julusuhu, lama kamu pakai tempat itu.
Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi ahadun fahuwa ahaqqu bihi." Siapa yang lebih dulu menempati, siapa yang lebih dulu datang, siapa yang lebih dulu pakai suatu tempat yang mana tidak ada orang lain yang duluan di situ, ya berarti kamu yang paling berhak. Ya, ingatnya di situ catatannya belum ada yang pakai, belum ada yang punya. Wa sahih anna dzalika yarji ila ra'yi waliyil amr. Tapi di sini Syekh Utsaimin menegaskan dalam urusan-urusan tempat-tempat publik ini beliau condong ke sini. Wasohi yang lebih tepat bahwa hal itu yarji ila ra'yil imam, tergantung regulasi di setiap daerah. Di kecamatan itu ngaturnya gimana, di kabupaten atau kota ini kira-kira seperti apa. Fa in ra'a minal maslaha an yabqa fala ba'sa. Kalau dia misalkan melihat ya sudah yang lebih maslahat seperti ini, kamu nggak usah pindah-pindah. Nanti kalau memang udah nggak mau jualan sama sekali baru pindah total. Kalau enggak ya biar aja pakai dulu. Ini tergantung. Sekali lagi kembali kepada putusan ataupun regulasi yang ditetapkan oleh pihak pemerintah. Lakin idza kana hadzal makan musimian wa intaha al-musim fahal naqul. Nah, sekarang bagaimana jika ya tempat ini adalah tempat jualan yang sifatnya musiman, sehingga kalau berakhir musim itu kira-kira gimana tuh? Inna hadzal rajul lahu fil musim al-akhar hadzal makan aw annahu fil musim al-akhar man sabaqa ila makan fahuwa ahaqqu bihi. Al-jawabu as-tsani. Jadi apakah orang yang pernah jualan di tempat nomor 1 di musim sebelumnya secara otomatis dia bisa jualan di tempat nomor 1 tadi di musim yang berikutnya, atau untuk musim berikutnya ini tergantung siapa yang duluan, siapa yang registrasi duluan, siapa yang dapat duluan? Jawabannya yang kedua. Katanya li'annahu intaha al-musim. Jadi musim yang pertama itu sudah selesai. Fa idza qaddarna anna fi hadzal makan musiman yakunu fi Idul Fitr. Sebagai contoh, tempat jualan ataupun area-area pasar yang dia munculnya musiman, seperti di momen-momen hari raya Idul Fitri. Suatu daerah begitu Idul Fitri, ada suatu misalnya di lapangan ini tuh jadi pasar. Jadi pasar, dibuatlah tenda, dibuatlah lapak-lapak. Nah, apakah orang yang bisa jualan di Idul Fitri tahun ini di lapak nomor sekian, besok Idul Fitri tahun depan dialah yang paling berhak untuk tempat itu, lapak itu? Atau tergantung di tahun depan regulasi gimana, siapa cepat yang daftar? Jawabannya seperti tadi. Karena Idul Fitrinya sudah habis, wantaha al-musim. Wa ata musim Idul Adha. Nah, apalagi misalkan berganti bukan Idul Fitri tahun depan, tapi di situ ketemunya habis Idul Fitri Idul Adha, hari raya kurban. Fala naqul lillazi jalasa fi makanin fi musim Idul Fitri anta ahaqqu bihi fi musim Idul Adha. Jadi enggak bisa kita bilang karena kamu kemarin jualan di situ di Idul Fitri, berarti Idul Adha kamu di situ juga ya. Li'annahu intaha al-musim. Ini sudah terputus. Idul Fitri ya Idul Fitri, sekarang Idul Adha. Fa in kana minal muqarrar nizaman anna kullaman qama fi bastah irtahala anha fi akhir nahar kama yujad fi ba'di al-mahallat yabqa al-insan fi hadzal makan tulan nahar faqat wa fil lail tantaqil kulal amti'a famada na'mal fil yaum asani. Sekarang bagaimana jika, kalau ini kan tadi yang dibahas sifatnya musiman, musim ini ketemunya nanti bulan depan atau tahun depan. Nah, ada barang-barang yang
atau ada pasar-pasar, ada tempat-tempat yang dia hanya aktif itu di siang hari saja. Jadi di siang hari dipakai, malam hari tutup. Besok ganti lagi harinya. Dan besok bisa jadi berubah, bisa jadi pindah. Kalau seperti itu gimana? Apakah di hari kedua itu sudah secara otomatis? Jadi biasanya pasar, kalau orang penjual tetap di satu tempat itu, ini kan sebenarnya sudah ada blok-bloknya sebenarnya, sudah ada area-areanya, dan itu biasa diatur. Blok yang sini untuk sayur, blok sini untuk jual makanan, blok sini untuk jual apa. Atau misalkan kalau dia memanfaatkan jalan di pinggir sebelah sini itu tenda nomor berapa. Hal nakul nabtadi min jadid wa man sabaqa fahuwa ahaq. Apakah kita bilang udah besok begitu hari kedua siapa yang bisa make? Tergantung yang cepat siapa, tergantung yang datang duluan siapa, silakan pakai. Atau kita bilang mangkana fi makanin bil amsi fahuwa ahaqqu bi. Atau kemarin kamu di mana? Di nomor 3, ya sudah kamu berhak dapat nomor 3. Kamu jualan di lapak nomor berapa? Kemarin nomor 5, ya sudah nomor 5 kamu yang berhak. Al jawabu al awal, kata saya di sini yang dipakai yang pertama. Dalam artian besok ya hitungannya baru, besok yang mulainya baru. Fama daman nizam yakul al julus kula yaum bi yaumihi. Selagi regulasinya bilangnya begitu, tidak boleh booking tempat, titik. Acuannya siapa yang cepat datangnya silahkan. Intinya tidak boleh di booking dulu tempatnya. Pokoknya besok yang datang duluan siapa silahkan pakai. Wajah asani fa inna man sabaqa fahuwa ahaqqu. Ini kalau regulasinya bilang begitu. Tapi kan biasanya kalau memang dia pedagang tetap di tempat itu atau rutin dia berdagang, dia pengennya posisinya tetap supaya tidak membingungkan calon pembeli. Kadang kan calon pembeli itu nandain ketika dia ke pasar sebelah sini, oh di sini ada penjual sayur, yang di sini penjual ikan, di sini penjual buah. Itu dia tersimpan di benaknya. Sehingga kalau besok dia mau cari sayur, dia akan pindah, di sini ada sayur, di sana ada ikan. Nah, kalau ini random di mix bolak-balik gak karuan, membingungkan. Tapi sekali lagi itu memang kembali kepada regulasi, ketetapannya yang ngatur pasar itu seperti apa. Wa in sabaqa isnani iktaro'ah. Nah, sekarang kalau ada orang dua sama-sama berhak untuk memakai lapak yang sama punya hak, nyampenya sama bareng, solusinya gimana? Yakni sabaqa ila makanin liyabi'a fihi bi an yakuna kullu wahid wasala ila makanin fi nafsil waqti fa innana nanzur in amkana tawzi'ul ardi bainahuma wa antafa'a kullu minhuma bima akhadha fa innana qasimuha bainahuma. Jadi kalau memang tempat itu bisa dipakai berdua, ya sudah kita bagi dua. Kamu pakai satu, kamu pakai satu. Kalau nggak bisa, ini tempatnya sempit. Jadi la tatasi illa limat jarin wahid. Cuman bisa buat untuk satu lapak doang. Berarti mau nggak mau kita lakukan apa? Nah, fahal nakul nanzur ilal akbar sinnan. Apakah kita berikan kepada yang lebih tua secara usia, au ilal afqar, atau kita berikan kepada yang secara kemampuan ekonomi lebih rendah ya, karena dia harus diperhatikan, au ilal aghna, atau kita berikan kepada yang lebih kaya karena saufa yajlib ila hadzal makan ma la yastati'ul faqir an yajlibah. Ya, dia bisa bayar lebih. Maka jawabannya di sini katanya kullu hadhihi masail i'tibariyah fayarji ilal asal wa huwa annahuma tasawaya fil wusuli ilaihi wa la tariq illa at-tamyiz illa bi al-qur'ah. Jadi berarti teknisnya adalah dengan di qur'ah, dengan diundi. Itu acuannya. Walakin kaifa, ini gimana nih kita melakukan nukriknya, melakukan undiannya?
Naqul al-qur'ah ya ma yahsulu biha at-tamyiz. Teknisnya sebenarnya lebih bebas. Karena yang namanya undian itu fungsinya adalah untuk bisa membedakan siapa yang paling berhak dari orang-orang yang berhak. Wala tata'ayyan bi syakl muayyan. Berarti tidak ada ketentuan khusus. Fakullu ma yahsul bihi tamyiz fahuwa qur'ah wa huwa yakhtalif. Intinya mau pakai cara apapun yang penting bisa membedakan, ya sudah, itu sudah disebut dengan qur'ah. Wan nas yakhtalifuna fi kaifiyati al-iqra' wal maqsud huwa at-tamyiz. Terkait dengan tata cara itu orang beda-beda. Contoh misalnya, kalau kita biasanya undiannya pakai apa? Misalnya pakai koin ya, pakai uang koin, kemudian dilempar ke atas. Kamu pilih apa? Garuda atau angka misalnya. Oh iya, saya pilih Garuda, ini pilih angka. Begitu jatuh, dilihat ternyata yang muncul Garuda. Berarti yang Garuda menang. Terserah mau berapa kali, misalnya ke 10 kali kita lihat angka terbanyak, boleh. Atau nanti undiannya dengan apa? Dengan panah, atau undiannya dengan apapun itulah yang bisa dipakai untuk menggunakan undian. Waliman fi a'lal ma al-mubah as-sakyu. Ini selesai urusan perpasaran gitu ya, urusan pemakaian tempat umum yang di situ nanti semua punya hak, peluang yang sama, tinggal bagaimana teknis detail. Itu sebenarnya selesai perkara kita atau selesai pembahasan kita, nggak ada keributan sama sekali ketika pemerintah memberikan aturan yang jelas. Karena wewenang diberikan kepada mereka untuk menertibkan pasar atau tempat-tempat yang umum. Waliman fi a'lal ma al-mubah as-sakyu wa habsul ma ila an yasila ila ka'bi. Sekarang untuk aliran sungai, ini sekarang kita bahas air aliran sungai. Dikatakan di sini orang yang berada di sebelah atas, di sebelah hulu, itu dia boleh mengambil air sungai untuk nyirami sawahnya, kebunnya, terus kasih minum ternaknya, atau bahkan dia memasukkan air. Jadi aliran sungai itu dibelokkan sebagian. Berapa batas yang dia boleh ambil untuk sawahnya, untuk sungainya? Karena kan namanya aliran sungai itu biasanya dari atas ke bawah. Dibelokkan dulu yang atas, ditutupkan, dibelokkan. Nanti kalau sudah setinggi mata kaki, ini wajib dibuka. Lepaskan, tutup yang punya kita biar alirnya ngalir ke bawah. Nah, di sini dikatakan liman khabar muqaddam wa sakyu mubtada muakhar. Wal ma al mubah yuradu bihi ma laisa bimamluk. Jadi air mubah itu adalah air yang milik umum, bisa dimanfaatkan bersama. Dan di sini dikatakan ma laisa bimamluk. Itu bukan milik pribadi, bukan milik perorangan. Li'annal ma'a nau'an, karena yang namanya air itu ada dua. Nau'un mamluk wa nau'un mubah. Air yang dimiliki perorangan, pribadi, dengan yang sifatnya mubah, milik umum. Nah, ini yang kita bahas adalah yang mubah. Kemudian fal anhar allati yajri Allah azza wa jalla mubaha wal audiyah allati ya'ti biha al matar mubaha. Jadi termasuk air-air yang ada di lembah, ya, di danau, yang mana itu genangan muncul karena hujan dari Allah azza wa jalla. Wal bi'r allati hafaraha qaumun washtaraku fiha hada mamlukah. Hadhihi mamlukah. Beda dengan sumur ya. Kalau sumur itu kan kita gali ya. Kita gali kemudian ya kita sebagai pemilik, nggak bisa kemudian orang datang intervensi, kan ini bukan milik umum, itu milik pribadi.
Wal ma al-mamluk yakunu tawzi'uhu ala hasabi al-milk li'annahum mushtarikun. Termasuk nanti kalau kepemilikan itu ada yang tunggal, ada yang kongsi. Kalau dia memiliki satu sumur gitu ya, dan mereka di situ berkongsi, tinggal nanti tergantung berapa porsi kongsinya. Dan wala maziya liwahidin alal akhor. Tidak ada keistimewaan. Kalau memang kita nih di satu kampung, ayo 5 orang, berapa orang, 6 orang, 8 orang, 10 orang, kita berkongsi untuk bikin sumur bor. Karena biayanya mahal tuh, misalnya 50 juta atau 100 juta. Karena memang tempatnya sulit untuk mendapatkan air. Sehingga untuk ngebor, butuh dibor kedalaman 80 meter, 100 meter, baru bisa menemukan sumber air. Patungan mereka. Ya berarti kalau patungan, jadi miliknya berapa? Miliknya para pemilik yang kongsi tadi. La maziyah, tidak ada perbedaan. Fa masalan idza kana li ahadihima an-nisfu wasani an-nisfu uzi alma bainahuma nisfain. Jadi kalau misalkan kita kongsi nih berdua orang deh, biar gampang, kok 10 kebanyakan. 2 orang kongsi, ayo karena rumah kamu dengan rumah saya berdempetan gitu kan. Ini ada tanah, kita buat sumur di situ ya, berdua. Jadi sumur, berarti nanti kalau cuma 2 orang ya sudah, dapat air kita kongsi, kamu setengah, saya setengah. Karena sumurnya milik berdua. Wa idza kana li ahadihima ar-rubu wasani salasa arba fa yuwazza rubu'an wa salasatu arba. Itu kalau nanti komposisi sahamnya atau komposisi kepemilikannya itu sama, setengah-setengah. Bagaimana kalau komposisinya orangnya 2 tapi porsi saham mereka itu berbeda. Yang satu punya ar-rubu 1/4, yang satu lagi punya salah satu arba 3/4. Berarti nanti kalau dapat air ya dibagilah kepada berdua ini dengan porsi 1/1/3. Yang satu punya 1/4, yang satu punya 3/4. Jadi seperti itu. Wa kaifiyatu tawzi aidan takhtalif, imma an yakuna as-sakyu wahidan summa yudha khuruq muwazza'ah. Nah, masalah teknis pembagian bagaimana? Ini kan default ya, kita bicara default. Kalaupun mereka akhirnya merelakan, udahlah pakai aja karena air juga cukup, yang itu nggak ada masalah. Ini kan ketika misalnya air terbatas. Teknisnya bagaimana? Bisa misalkan dari bawah dikeluarkan dulu ke penampungan. Habis itu nanti dialirkanlah dari penampungan itu, pintu exitnya yang ke sini keluar hanya boleh 1/4, yang ke sini keluarnya 3/4. Jadi kalau misalnya di atas ini ada 10 liter atau ada 100 liter, ada 1000 liter. Nah, 1000 liter ini di penampungan langsung otomatis ke split, misalkan ke sana masuk 250 dari 1000, yang sini 750, misalkan seperti itu, atau dibebaskan. Jadi di sini bisa dalam bentuk dibuat lubang-lubang atau yang sejenisnya. Fa masalan idza kanu nisfan wa nisfan fa inna nahtaju ila isnain. Wa idza kana salasatu arba wa rubu'an fa inna nahtaju ila arba'a fa tuwazza' bi hasabi al-hal. Jadi intinya dibagi sesuai dengan kondisi rekan kongsi. Jadi ini sebenarnya berhubungan juga dengan bab syirkah. Amma idza kana mubahan fayaqulu al-muallif waliman fi a'la al-ma al-mubah as-sakyu wa habsul ma ila an yasila ila ka'bihi. As-sakyu yakni an yasqiya zar'ahu aw nakhlahu ila an yasila ila ka'bihi. Jadi yang dimaksud dengan sakyu, menyirami, apa yang disirami? Tanaman dia, tumbuh-tumbuhan dia. Jadi berapa kadar air yang dia boleh ambil untuk sirami tanamannya di kondisi terbatas. Ini biasanya orang berebut air tuh kapan sih? Ketika airnya terbatas, terutama musim kemarau. Kalau airnya cukup, orang nggak mempermasalahkan, silahkan kamu siram berlebihan pun nggak ada urusan, karena air banyak. Tapi begitu nanti air terbatas, ya kita kasih batas, Pak, Bapak maksimal masukkan air di situ sebatas mata kaki ya. Di orang punya sawah, berapa boleh diisi sawah itu? Nanti kan diisi itu rata air semua, nambah sampai mata kaki. Berapa sih mata kaki itu?
Wa ma'lumun annal arda laysat mutasawiyah fi min kulli wajhin, dan kita tahu bahwa emang kondisi tekstur tanah itu ataupun kondisi tanah beda-beda kan. Jadi misalkan nih semata kakinya di tempat si A itu bisa jadi di tempat si B udah sebetis tuh. Ya. Fi janibil akhir fal ibrah bi al mutawassit, intinya adalah ambil yang pertengahan. Disinilah perlunya kesadaran bahwa ini kita kongsi. Jadi kita itu kalau kita bisa membayangkan, kalau saya yang paling bawah sana, ini tak ambil banyak, bawah nggak kebagian. Kalau saya yang di posisi bawah gimana? Ya. Wa illa fa minal ma'lum annahu law kanat ba'dul ardi nazilah metron aw aksar lasta'abat ma'an katsiran qabla an yasila ila al-ka'bi fi al-ali. Dan misalkan tadi yang di atas, kalau dia misalkan punya sawah, satunya agak rendah, satu agak tinggi, mesti yang lebih rendah itu akan dapat lebih banyak tuh, terisi banyak, baru nanti nyampe ke yang tinggi biasanya. Walaupun tetap petani itu punya saluran kan, untuk yang kerendah ini salurannya sendiri, untuk yang lebih tinggi dikasih saluran sendiri. Atau biasanya dari yang tinggi dulu kan, dari yang tinggi ke yang rendah, nanti habis itu ditutup, baru ke yang tinggi, nanti tutup lagi, baru diberikan ke bawah. Sebagaimana jalur air umumnya lah. Lakin al-ibra bil mutawassit qauluhu summa yursiluhu ila man yalihi, yakni ba'dama yasqi hatta yasila ilal ka'bi yursiluhu ila man yalihi. Bayangkan Bapak Ibu, jadi dalam agama kita hal-hal seperti ini saja dibahas gitu. Hal-hal urusan-urusan yang kayak kita nggak kepikiran. Urusan duniawi ini kan sebenarnya kan kayak urusan perairan, urusan pertanahan, urusan tadi itu dikaji gitu, dipelajari, dibahas. Nggak melulu tentang cara sholat, cara wudhu, cara puasa, cara zakat, cara haji, cara umroh. Enggak. Ini urusan air. Kepentingan masyarakat terkait air, praktek masyarakat terkait pertanian, kongsi air, dibahas semua. Illa idza kana al-a'la ata akhiran fa innahu yuqaddimul asfal. Nah, cuman nanti kecuali ya kalau misalkan katanya yang bagian hulu atas itu datang belakangan, berarti secara teknis katanya dulukan yang bawah, karena dia datang belakangan. Misalu dzalik hadal wadi zar'a fihi insan, di lembah itu ditanamlah oleh si A. Wasara yaski zar'ahu minhu summa ja'a insan, jadi dia pakai air itu untuk nyirami tanaman. Ternyata kemudian datang ja'a insan wa taqaddam ila a'la al-wadi. Datang si B, cuman posisi si B agak mendekat lagi ke sumber airnya, naik ke hulu dia. Fala nu'ti al-mutaqaddam li'anna al-awwal ahaqqu li sabqihi. Tapi bagaimana teknisnya? Tetap yang dulukan yang pertama datang di situ, di daerah itu. Lakin idza qaddarna annahum ahyau jami'an aw annana la na'lam manil mutaqaddim fa innahu yuqaddimu al-a'la. Tapi kalau misalkan mereka berbarengan atau kita nggak tahu, atau misalkan yang bawah merelakan, ya sudah, berarti bisa kita dahulukan yang atas. Wa dalilu dzalik ma jaa fil hadis as-sahih min tasajur al-ansar wa Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhuma fi shiraji al-hurra haitsu yanzil hada ash-shiraj ila al-haitin jami'an fakana az-Zubair radhiyallahu anhu yaski thumma yursil ila jarihi min ghairi takdir faqala al-jar la budda an yakuna asaqyu bisawiyah. Jadi waktu itu kejadiannya si Zubair ini, dia ketika sudah siram kemudian dialirkan ke tetangga berikutnya, diprotes sama tetangganya, katanya harusnya sama dong jatahnya, katanya bimana annaka idza saqaita zar'aka wa kana al-ma' la yakfi illa zar'aka fala budda an taj'ala li nasiban minhu. Jadi kalau misalkan air itu cuma cukup untuk sawah kamu, nggak mungkin kamu habiskan sendiri, kita bagi, kamu dapat, saya dapat. Akhirnya apa? Ribut sampai ke Nabi SAW. Maka kemudian diputuskan oleh Nabi, faqadha li Zubair li'annahu ahaq, karena Zubair yang lebih berhak.
Kemudian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nah jadi kalau misalkan air terbatas bagaimana? Ya air terbatas, pihak atas ngambil sebatas kebutuhan dia. Jadi artinya saya tidak menzolimi. Kalau misalkan ternyata kebutuhan sawah saya sudah sebatas mata kaki, saya tutup, saya lanjutkan, silakan diteruskan ke bawah. Kalau nggak nyampe bawah dan saya tidak melakukan kezoliman sama sekali, ya sudah, selesai perkaranya. Makanya Nabi kemudian iski summa arsil ila jari. Kata Rasul, siram atau airi. Nanti kalau sudah cukup, biar lanjutkan ke sawah yang lain. Watlik hada yahsulu bi aqalli ma yusamma sakyan, lakin al-ansari akhadathu al-hamiyah wa qala angkana ibna ammika ammatika ya Rasulullah. Cuman ini tadi yang satu agak emosi gitu ya, nggak terima dia bilang, apa ini si Zubair kamu dukung gara-gara dia anak paman kamu? Ngomong gitu sama Rasul, kan kasar kan omongannya. Afallahu anhu, semoga Allah ampuni beliau, yakni ka'annahu dhanna anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a al-qarabah. Seolah-olah berarti kayaknya nih Rasul tidak adil, keputusannya jadi bias gara-gara nih satunya kerabat gitu loh. Nah, silatul qarabah wajibah, fa'arada alaihi salatu wasallam an yuqaddim qarabatahu li'anna silatul qarabah wajibah fadhanna radhiyallahu anhu. Walaupun ini sama-sama sahabat, cuman ya ada miskom, itu biasa juga, itu namanya juga mereka manusia. Akhirnya wa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a hada wa hakama li Zubair wa yab'ud jiddan an yakuna al-ansari asyara ila haifi Rasul, lakin lafzahu yahtamiluhu wala syak, walakin alaina an nuhsina dhann bihi wa an naqul innahu dhanna anna Rasul sallallahu alaihi wasallam amara Zubair an yaski li annahu kana min qarabatihi. Jadi ucapan tadi sebenarnya konfirmasi. Jadi kita ketika berurusan dengan sahabat tidak boleh kita berburuk sangka, karena sahabat Nabi itu adalah manusia pilihan Allah yang dipilih untuk dampingi manusia terbaik. Sehingga di sini ketika disebutkan, apakah berarti Rasul dalam konteks ini memprioritaskan kerabat karena memang ada kewajiban untuk menyambung silaturahim, berbuat baik kepada kerabat gitu ya. Nah, maka Rasul memberikan penegasan iski hatta yasila ila al-jadri summa arsilhu ila jarik. Jadi ini sebenarnya berlaku kalaupun posisinya bukan si Zubair yang di atas, kamu yang di atas, itu berlaku sama gitu ya. Wal jadar hiya allati nusamiha nahnu al-ghalali au al-ghalla wa hiya allati tafsil baina al-hiyad fa kisa hada al-jadar fa wasala ila al-ka'b fa'tabara ulama rahimahumullah zalika bil ka'b li'anna al-jadar aidan yakhtalif. Jadi apa sih namanya, tempat pintu masuk air itu biasanya kan enggak tinggi-tinggi amat tuh gitu ya. Fa yakunu ba'dun nas yukabbir al-jadar wa ba'dhum yusaghir fa kana al-ka'b huwa al-mizan. Jadi dipakailah standar mata kaki gitu ya. Dan ini nanti sudah bisa dijadikan acuan. Kalau sudah cukup semata kaki, silakan alirkan kepada yang lain. Wa ma'lum anna usula al-ma'il al-ka'ab aksar min an yakuna mujarrad saki. Kalau sekedar disiram dengan sampai airnya genang semata kaki, itu kan beda ya, pasti lebih banyak. Kemudian wa hadha huwa alladhi amara bihi Rasul awalan, lakin al-Ansari radhiyallahu anhu lamma qala hadha ihtafadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Zubair radhiyallahu anhu bihaqqihi wa qala iski hatta yasila ila al-jadar. Wa idza arsalahu ila man yalihi wa kanu salasa aw arba'a fasani yuski ila al-ka'b wa salis ila al-ka'b wa rabi ila al-ka'b wa in lam yabqa lahu syai' bi an kana al-ma' qalil falaysa lahu syai'. Ya sudah, yang kelima gimana kalau airnya habis gak dapat dia. Yang penting yang di atas tidak melakukan kezoliman gitu ya. Kemudian di sini terkait dengan area gembala gitu ya. Jadi nanti kita bahas di pertemuan berikutnya saja mengenai padang gembala ini. Untuk pertemuan ini kita cukupkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan ada faedahnya. Kita akhiri.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.